Pecat 3 menteri Partai Nasdem. Saya mungkin sedikit mendahului bahwa tujuannya paling penting adalah bagaimana mencopot 3 kader Partai Nasdem yang ada di kabinet Pak Jokowi. Karena kami melihat Pak Jokowi itu pure melihat kepentingan bangsa ini. Dia begitu intens banget ya, sangat fokus untuk melihat kepentingan bangsa ini, sehingga orang-orang yang tidak berkompeten dalam tanda kutip ya, bahwa secara ideologi, secara kesepahaman terkait dengan bagaimana menyatukan visi-misi dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini kan sudah hilang, khususnya dari Partai Nasdem dengan mereka memilih Anies Baswedan. Satu lagi Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jika selama ini rakyat berpikir bahwa Surya Paloh dan Partai Nasdem adalah pihak yang sangat berjasa dalam menjadikan Jokowi sebagai capres, itu salah besar. Surya Paloh melalui Partai Nasdem memang yang pertama yang mengusung Jokowi sebagai capres, tapi itu semua demi kepentingan politik pribadi Surya Paloh agar Nasdem masuk 3 besar dalam Pileg atau Pilpres 2019 lalu. Dan Anies tidak perlu besar kepala, merasa hebat jika didukung oleh Surya Paloh dan partai sebagai capres, karena Anies hanya dijadikan alat oleh Surya Paloh agar Nasdem bisa jadi partai 2 besar dalam Pileg, Pilpres 2024 nanti. Jadi, rakyat sudah bisa menilai sendiri, bukan jika Surya Paloh melalui partainya adalah sebuah partai oportunis yang menjual nama Jokowi dan Anies demi kepentingan politik pribadi partainya. Lalu bagaimana dengan nasib 3 menteri dari Partai Nasdem setelah Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024 nanti? Jika Nasdem mewajibkan semua kadernya dukung Anies dan yang tidak silakan keluar dari partai, bukankah ini artinya 3 kader mereka yang jadi menteri juga harus patuh untuk dukung Anies Baswedan? Buktinya 3 menteri dari Nasdem tidak mundur dari partai setelah mereka usung Anies. Kalau mereka punya malu, harusnya mundur sendiri dari pemerintahan. Apa mereka sengaja minta dipecat sehingga bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan simpati dengan politik terzalimi? Basi. Lagi pula, apa prestasi Menteri Nasdem selama ini yang bisa dibanggakan? Seorang Menkominfo tapi malah mengatakan hacker, kalau bisa jangan menyerang. Sebuah permintaan yang pernah diucapkan, apalagi oleh seorang Menkominfo yang berasal dari Nasdem. Apalagi Menkominfo ketahuan menggunakan nomor pribadi milik Amerika, bukankah ini artinya dia memang tidak punya kapasitas sebagai Menkominfo? Presiden Indonesia pakai nomor Indonesia, malah menterinya pakai nomor Amerika. Sebuah lelucon yang tidak lucu dan patut dipertanyakan nasionalismenya. Politisi Nasdem Zulfan Lindan juga secara tegas mengatakan jika Anies Baswedan merupakan antitesis dari Jokowi, yang artinya berlawanan 180 derajat. Rakyat pasti bingung jika membandingkan pernyataan Zulfan Linda dengan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim yang mengatakan Nasdem bakal terus bersama Jokowi dan yakin jika Anies akan melanjutkan program Jokowi. Nasdem konsisten dan konsekuen sebagai partai pengusung Jokowi sejak 2014. Hingga saat ini, relasi kami dengan Jokowi tetap baik-baik saja, ujar Hermawi saat dihubungi Tempo. Sikap Nasdem ini sebagai wujud tanggung jawab untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi, kata dia. Di satu sisi, politikus Nasdem mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan antitesis dari Jokowi. Tetapi Wasekjen Nasdem mengatakan bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi meskipun Zulfan Lindan hari ini dicopot oleh Surya Paloh terkait pernyataannya mengatakan Anies Baswedan adalah antitesis Jokowi.
itu tidak akan mengubah fakta bahwa Nasdem terbukti main dua kaki dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Tidak mungkin Anies akan melanjutkan program Jokowi. Buktinya Anies sibuk menciptakan kata baru yaitu naturalisasi sungai untuk melawan kata naturalisasi sungai yang merupakan salah satu cara mengatasi banjir selama ini di Jakarta. Dan hasilnya program naturalisasi sungai mandek setelah Anies menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Makanya tidak heran jika Pak Basuki Menteri PUPR kesal dan menyurutannya langsung ke Anies terkait normalisasi sungai di Jakarta selama ini. Jika memang Anies melanjutkan program Jokowi sebagai ocehan Wasekjen Nasdem, lalu kenapa Menteri PUPR, anak buah Jokowi tagih janji Anies terkait pelebaran sungai guna mengatasi banjir di Jakarta? Bukankah ini artinya Anies tidak mau menjalankan perintah Jokowi terkait normalisasi sungai guna mengatasi banjir di Jakarta? Ini hanya satu contoh masalah penanganan banjir, belum lagi masalah lain. Akhir kata, sebagai kader Nasdem yang harus setia dengan arahan partai setelah mengusung Anies, sudah selayaknya 3 menteri dari Nasdem dipecat. Rakyat sudah muak dengan partai bermuka dua yang bermain dua kaki dalam pemerintahan saat ini. Jika selama ini rakyat berpikir bahwa Surya Paloh dan Partai Nasdem adalah pihak yang sangat berjasa dalam menjadikan Jokowi sebagai capres, itu salah besar. Surya Paloh melalui Partai Nasdem memang yang pertama yang mengusung Jokowi sebagai capres, tapi itu semua demi kepentingan politik pribadi Surya Paloh agar Nasdem masuk 3 besar dalam Pileg atau Pilpres 2019 lalu. Dan Anies tidak perlu besar kepala, merasa hebat jika didukung oleh Surya Paloh dan partai sebagai capres, karena Anies hanya dijadikan alat oleh Surya Paloh agar Nasdem bisa jadi partai 2 besar dalam Pileg, Pilpres 2024 nanti. Jadi, rakyat sudah bisa menilai sendiri, bukan jika Surya Paloh melalui partainya adalah sebuah partai oportunis yang menjual nama Jokowi dan Anies demi kepentingan politik pribadi partainya. Lalu bagaimana dengan nasib 3 menteri dari Partai Nasdem setelah Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024 nanti? Jika Nasdem mewajibkan semua kadernya dukung Anies dan yang tidak, silakan keluar dari partai. Bukankah ini artinya 3 kader mereka yang jadi menteri juga harus patuh untuk dukung Anies Baswedan? Buktinya 3 menteri dari Nasdem tidak mundur dari partai setelah mereka usung Anies. Kalau mereka punya malu, harusnya mundur sendiri dari pemerintahan. Apa mereka sengaja minta dipecat sehingga bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan simpati dengan politik terzalimi? Basi. Lagi pula, apa prestasi Menteri Nasdem selama ini yang bisa dibanggakan? Seorang Menkominfo tapi malah mengatakan hacker, kalau bisa jangan menyerang. Sebuah permintaan yang pernah diucapkan, apalagi oleh seorang Menkominfo yang berasal dari Nasdem. Apalagi Menkominfo ketahuan menggunakan nomor pribadi milik Amerika. Bukankah ini artinya dia memang tidak punya kapasitas sebagai Menkominfo? Presiden Indonesia pakai nomor Indonesia, malah menterinya pakai nomor Amerika. Sebuah lelucon yang tidak lucu dan patut dipertanyakan nasionalismenya. Politisi Nasdem Zulfan Lindan juga secara tegas mengatakan jika Anies Baswedan merupakan antitesis dari Jokowi, yang artinya berlawanan 180 derajat. Rakyat pasti bingung jika membandingkan pernyataan Zulfan Linda dengan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim yang mengatakan Nasdem bakal terus bersama Jokowi dan yakin jika Anies akan melanjutkan program Jokowi. Nasdem konsisten dan konsekuen sebagai partai pengusung Jokowi sejak 2014. Hingga saat ini, relasi kami dengan Jokowi tetap baik-baik saja, ujar Hermawi saat dihubungi Tempo. Sikap Nasdem ini sebagai wujud tanggung jawab untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi, kata dia. Di satu sisi, politikus Nasdem mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan antitesis dari Jokowi. Tetapi Wasekjen Nasdem mengatakan bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi